Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama aku Almunadia, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Palopo. Aku di sini semester 8 ya sebenarnya, cuman karena ada tambahan mata kuliah jadi aku mengikut di teman-teman kelas semester 4 di kelas A. Oke teman-teman sekalian, jadi hari ini kita bakal bahas tentang pembiayaan atau biasa kita kenal dengan istilah leasing. Di daerah teman-teman sekalian pasti udah banyak ya leasing-leasing yang udah teman-teman kenal, misalkan Adira, BFI, Mandala, Columbus, itu masih banyak lagi pembiayaan-pembiayaan yang ada di daerah-daerah kita. Jadi pembiayaan itu adalah lembaga keuangan yang menyediakan peminjaman dana kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Nah, peminjaman dana ini bisa berdasarkan kredit, kita menyicil, kita bisa melalui pembiayaan. Misalkan kita beli motor, kita beli mobil, kita beli furniture, kita bisa melakukan perkreditan barang itu di lembaga keuangan pembiayaan. Nah, lembaga keuangan ini terbagi-bagi lagi teman-teman. Kalau yang saya tahu nih ya, terbagi menjadi dua, lembaga keuangan konvensional dan syariah. Nah, perbedaannya konvensional dan syariah apa? Kalau konvensional itu menggunakan sistem suku bunga. Nah, kalau pembiayaan berbasis syariah, dia itu menjalankan sistem-sistem berdasarkan aturan-aturan agama Islam, mulai dari aturan kantor, aturan penampilan, aturan berbicara, dan aturan-aturan dalam perhitungan pembagian hasil. Itu harus berdasarkan sistem syariah. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan itu apa sih teman-teman sekalian? Jadi yang pertama itu mempermudah rakyat nasabah melakukan peminjaman dana maupun melakukan investasi pada pembiayaan berbasis syariah maupun konvensional. Kemudian selanjutnya bertujuan juga buat pemerintah teman-teman sekalian. Jadi itu buat pemerintah tujuannya itu buat pemerintah itu kayak misalkan gini ya, mempermudah pemerintah bekerja sama dengan pihak bank. Kemudian itu juga dapat membantu peningkatan pembangunan ekonomi di sektor real. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi kelebihan dan kekurangan pembiayaan berbasis syariah dulu. Ntar baru kita bahas ke yang konvensional. Nah, kalau kelebihan berbasis syariah yang pertama itu nilai bagi hasilnya relatif kecil. Nggak apa-apa lah ya meskipun nilai bagi hasilnya itu kecil, yang penting adil di dalamnya teman-teman sekalian. Nah, kemudian kekurangannya itu perhitungannya itu cukup rumit ya, karena menggunakan akad-akad murabaha, akad salam, akad istisna di dalamnya pembiayaan itu. Jadi itu yang kadang agak membuat para karyawan bank syariah itu agak kerumitan menghitung sistem perhitungannya bagi hasil itu teman-teman sekalian. Karena syariah itu harus menggunakan bagi hasil, dia nggak pakai suku bunga. Jadi berapapun pendapatan yang didapat pada saat itu juga dilakukan yang namanya perhitungan bagi hasil. Jadi perhitungannya itu agak cukup rumit, itu kekurangannya. Nah, kemudian kalau kelebihan dan kekurangannya bank konvensional, sebenarnya itu kelebihannya itu menguntungkan para pekerja di dalam. Yang pertama karena gajinya itu agak besar ya kalau orang kerja di bank atau pembiayaan konvensional, beda dengan di pembiayaan syariah. Kalau di pembiayaan syariah itu memang gaji kita kecil karena kita menggunakan sistem bagi hasil. Nah, kalau di bank konvensional emang kita dapat gaji yang agak tinggi, cuman kita nggak tahu apakah itu halal atau riba. Yang pasti 100% ribanya itu tinggi ya, kita nggak pernah tahu. Cuman sekarang ini banyak orang yang kurang sadar mengenai tentang adanya pembiayaan konvensional ini. Nah, jadi itu kelebihannya sebenarnya cuman buat ini nih, para pegawai-pegawai yang kerja gitu sama bank, sama pembiayaan konvensional sendiri. Nah, kemudian kekurangannya, mau berapapun pendapatan debitor, pemasukan kantor, pengeluaran kantor, ada untung atau rugi, misalkan ada minus di kantor nih ya, itu bakal sasarannya itu kena semua sama karyawan-karyawannya gitu. Sedangkan debitornya itu tetap dia menang di dalam gitu.
dia tetap untung dalam situasi apapun, dia tetap untung di situ. Jadi yang dirugikan adalah karyawan-karyawan di bawahannya. Sedangkan para bos nih ya, debitornya itu akan tetap untung. Jadi sorry ya bahasa kasarnya, dia memakan uang riba gitu. Meskipun jarang orang yang sadar tentang adanya riba ini teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut ke contoh-contoh pembiayaan yang ada di Kota Palopo aja teman-teman sekalian. Jadi contoh-contoh pembiayaan itu tergantung bergerak di bidang apa ya teman-teman. Kalau misalkan ya di bidang furnitur itu ada tersendiri pembiayaannya. Misalkan ada nih pembiayaan Columbus di Palopo. Columbus emang punya produk sendiri, produk furnitur, sofa, peralatan rumah tangga gitu teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya dibilang Adira. Nah, Adira ini bergerak di bidang pembiayaan elektronik, kendaraan, motor, mobil itu juga bisa melalui Adira. Ngomong-ngomong di Palopo juga udah ada Adira Syariah loh teman-teman. Jadi teman-teman sekalian yang mau melakukan peminjaman dana atau melakukan investasi dana di pembiayaan berbasis syariah, teman-teman bisa langsung ke Adira Syariah. Nah, terus ada lagi yang dinamakan dengan BAF ya. Ada BAF juga di Palopo, itu juga bergerak di bidang kendaraan dan elektronik. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan BFI. Kalau BFI ini dia lebih spesifiknya itu ke mobil ya, teman-teman. Terus ada lagi yang namanya Mandala Financial. Ini juga bisa melakukan pengkreditan rumah misalkan. Kita juga pengkreditan motor, mobil, kendaraan. Jadi 80% itu bergerak di bidang elektronik dan kendaraan. Nah, itu contoh-contoh yang ada di Palopo teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembiayaan syariah dan konvensional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.